Sekali lagi, yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Dari perkembangan yang ada, bukti barunya itu dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro. Mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Perkenalkan, saya Muhammad Naim. Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73, menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan GM. Kemudian untuk Fakultas Kehutanan itu mulai ada semacam perkuliahan itu dari tahun 50 sampai tahun 57. Tahun 78 sampai tahun 98. Kurikulumnya berubah menjadi sistem credit semester. Di luar nalar saya, di periode-periode terakhir Jokowi ini, kenapa mesti dia topang dengan kebohongan? Inflasi kebohongan dia. Saya tuh sempat juga terbohongi sama dia. kan? Saya kan 2014 1,5 tahun di dalam. Ya, sebagai staf khusus Menteri SDM. Setelah saya bongkar Papa minta saham saat itu, Bung Panda, terus dipanggil saya, disuruh berhentikan. Dia bilang ini orang besar. Marah saya. Pada saat itu kan Setia Novanto apa segala, ya kan? Yeah. Ini nggak bisa. Ini harus dilawan. Dari perkembangan yang ada, bukti barunya itu dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro, sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor apa keterangan anaknya itu? Keterangan anaknya yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soe Mitro, ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar Sumitro. Yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri. Dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro, begitu, sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa gitu kan, apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum gitu, meningkat kualitasnya. TPUA ini menyampaikan itu sebagai bukti tambahan agar apa yang berkembang di media massa itu menjadi bukti hukum sekarang gitu, yang harus menjadi dasar bagi pihak Bareskrim yang sudah mendapatkan bukti pertama, bukti tambahan, sekarang tambah bukti baru, harus bergerak, harus bertindak begitu, karena ini sudah sangat nyata. Jadi sebenarnya harapan kami ke sini itu sebetulnya ingin mendesak agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah gitu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM, kemudian akan ke Solo, dampingi oleh Bareskrim biar langsung dapat fakta. Mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Perkenalkan, saya Muhammad Naim. Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73, menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang
Saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan GM. Kemudian untuk Fakultas Kehutanan itu mulai ada semacam perkuliahan itu dari tahun 50 sampai tahun 57. Tahun 78 sampai tahun 98. Kurikulumnya berubah menjadi sistem credit semester. Dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Saya tuh sempat juga terbohongi sama dia. Oh, Saya kan 2014 1,5 tahun di dalam ya, sebagai staf khusus Menteri SDM. Setelah saya bongkar Papa minta saham saat itu, Bung Panda, terus dipanggil saya, disuruh berhentikan. Dia bilang ini orang besar. Marah saya. Pada saat itu kan Setia Novanto apa segala, ya kan? Iya. Ini nggak bisa. Ini harus dilawan. Nah, sampai saya katakan yang orang diutus pakai intelijen menghilangkan saya tetap jalan. Ini nggak bisa. Ada dibiarkan perselingkuhan tingkat tinggi yang melibatkan istana, melibatkan semua pihak untuk merampok negara. Itu pernyataan saya. Iya. Nah, jadi saya bilang, oh orang ini ternyata ini pembohong besar. siapa bang? Pak Jokowi. Maksudnya di publik seakan-akan baik, ternyata ini juga. Nah, yang menarik Bung Panda adalah pada saat itu kan yang disebutkan kan terlibatkan Reza Khalid kan. Iya. Tahu-tahu nikah anaknya di Solo. Itu orang ini tamu VIP, foto khusus. Gimana logikanya saya bahwa ada orang yang sedang merampok negara jadi tamu VIP presiden gitu loh. Nah, di situ ini nggak bisa dipercaya. Nah, disitulah saya menjadi manusia merdeka. Nah, saat itu Bang, saya ini nggak benar. Inikah aku harus keluar dari pemerintahan? Nah, malamnya tuh saya tanya istri saya, Mam, tabungan masih ada nggak? Kenapa? Aku mau mundur semua dari jabatan. Malam itu saya mundur semua dari jabatan dan saya kehilangan berapa Bang? 272 juta sebulan untuk menjadi manusia Merdeka. Karena saya nggak mau bergabung sama orang munafik, orang pembohong, orang culas, orang licik. Nah, jadi maksud saya, disitulah perlawanan hati saya muncul. Ini nggak benar negara ini dipimpin orang yang boram moral seperti ini. Jadi bukan karena orang melencatkan saya duduk marah-marah ke Jokowi karena dipecat, bukan. Saya marah-marah ke Jokowi karena saya tahu sifatnya sangat membahayakan negeri. Di luar nalar saya, di periode-periode terakhir Jokowi ini, kenapa mesti dia topang dengan kebohongan? Inflasi kebohongan dia. Ganjar, dukung Ganjar, calon presiden, menghadapi tantangan Ganjar. Bohong besar. Bohong itu bang? Nah, bohong. Ternyata dia tidak Ganjar. Lagi bang? Dia juga begitu dalam rakernas. Tadi aku bisik-bisik. Kemudian aku bilang ke dia, nanti kalau begitu dilantikin, bukan dikatakan begitu terpilih, ini sudah melangkah jauh. Bukan soal yakin aja, hakul yakin. Artinya dengan narasi itu Pak Jokowi ingin memastikan bahwa saya dukung Ganjar dan saya pastikan Ganjar ini dilantik. Iya. Dapat full support dari saya Jokowi kala itu. Dan itu bohong. Banyak lagi hubungan. Wah, masa baru 2 tahun pengalaman, belum pengalaman. Masa Wali kota Gibran nih bang. iya. Terus dia pakai jadi wapres. Kok mudah kali berbohong itu, sepertinya nggak ada semacam satu secara moral gitu loh.